Saudara-saudari, selamat berjumpa. Menyambut pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah, saya mengajak Anda saat ini merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah. Yesus dipersembahkan di Bait Allah adalah saat dia masih kanak-kanak Yesus ketika dibawa oleh orang tuanya Ibu Maria dan Bapak Yosef ke kanisah atau ke Bait Allah sesuai dengan peraturan hukum Taurat, hukum Tuhan, bahwa seorang anak laki-laki pada usia 40 hari sesudah kelahirannya itu mesti dipersembahkan, dikuduskan bagi Allah. Dan kalau dihitung memang tanggal 2 Februari itu adalah 40 hari sesudah Hari Raya Natal. Dan kita merayakan dengan istimewa dan meriah sebagai sebuah pesta. Pesta Yesus dipersembahkan di kanisah atau di Bait Allah. Di dalam tradisi Roma, pesta itu dirayakan dengan nada pertobatan. Sedangkan di Prancis itu melalui pemberkatan meriah dan perarakan lilin. Sehingga sekarang masih sering disebut sebagai kalau misa itu misa terang. Dan pada tahun 1960 perayaan ini ditetapkan sebagai pesta Tuhan. Dengan pesta Tuhan yang dipersembahkan di Bait Allah pada hari ke-40 sesudah kelahirannya, menunjukkan bahwa Yesus datang sendiri sebagai Tuhan di Bait Allah tempat Bapanya. Dia datang sebagai terang, sehingga seperti juga dikatakan dalam Injil oleh Simeon, Yesus disebut sebagai Sang Terang. Sebab Simeon ketika melihat kanak-kanak Yesus kemudian menatangnya, dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang sudah lanjut usia diperkenankan oleh Allah dengan tuntunan Roh Kudus berjumpa dengan Sang Putra yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan dia menyatakan apa yang memang menjadi kebenaran iman, bahwa Yesus inilah Sang Terang. Dan dia datang di Bait Allah, di kanisah, sebab dialah sebenarnya Sang Bait Allah sejati, Bait Allah yang baru, yang secara khusus Bait Allah ini dibangun secara istimewa melalui wafat dan kebangkitannya saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ekaristi menjadi perayaan saat kita menghadirkan Tuhan Sang Terang itu bagi kita. Dan dengan adorasi kita melanjutkan pujian syukur dan sembah kita untuk menyembah Dia, Tuhan Yesus Sang Terang, yang menjadi terang bagi segala bangsa dan menjadi kemuliaan bagi kita semua. Kalau kita perhatikan baik-baik, lihatlah sakramen Maha Kudus di dalam monstrans setiap kita adorasi seperti sekarang ini. Kita lihat bahwa sakramen Maha Kudus yang berbentuk bulat
ada dalam rumah kaca, dalam monstrans yang kemudian kita lihat hiasannya, dekorasinya dari monstrans itu berupa lingkaran yang bercahaya. Karena itu adalah simbol dari sinar-sinar cahaya yang terpancar dari Sang Terang sejati, yaitu Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus yang ditahtakan. Jadi coba lihat dan pandang monstrans dibuat secara khusus untuk menunjukkan Yesus sebagai Sang Terang. Sang Terang yang menerangi bumi, menerangi dunia, menerangi kegelapan orang-orang pendosa, kegelapan jiwa-jiwa yang kelam, jiwa-jiwa yang penasaran, jiwa-jiwa yang sekeng atau miskin, jiwa-jiwa yang rapuh, termasuk diri kita yang penuh dengan dosa. Hadirnya terang seperti dalam setiap situasi yang gelap itu menyernakan, membuang atau menghilangkan kegelapan itu, sehingga tempat yang gelap dengan hadirnya terang menjadi jelas terang dan semua bisa dilihat. Dan seperti halnya kalau kita misalnya dalam pengalaman sehari-hari ya, kita mengalami listrik yang padam, lampu yang padam. Pada malam hari kita akan merasa sangat tersesak, sangat sesak dan tidak enak. Begitu terang itu menyala lagi, lampu menyala karena listrik sudah hidup, kita akan bersorak gembira karena Sang Terang itu sungguh membebaskan kita dari rasa sesak itu. Seperti itulah jiwa kita yang ada dalam kekelaman karena dosa, dihalau, dihapus dosa-dosa itu oleh Sang Terang, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dalam sakramen Maha Kudus itu ditahtakan dalam monstrans, dalam adorasi kita sembah dan kita muliakan. Kita bersyukur atas pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Saat kita menyembah Yesus Sang Terang, karena Dia adalah Tuhan yang menerangi kita dengan menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.